Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, datanglah membaharui perjanjian-Mu dengan Abraham dalam diri Yesus Tuhan kami. Ajarilah kami mengimani Dia dan perkenankanlah kami memasuki tanah perjanjian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata para pemuka Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa yang menaruh dan menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dialah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam situasi dunia yang masih diwarnai konflik, seperti yang kita alami juga di berbagai tempat belahan dunia, termasuk kita di Papua ini, kita temukan begitu banyak orang yang terpaksa harus mengungsi dari tanah atau negerinya sendiri ke negeri lain.
Selain mengalami penganiayaan di negeri mereka sendiri, para imigran ini mengalami persoalan di tempat lain. Dengan berbagai alasan, banyak orang atau negara menolak kehadiran para imigran ini. Di tengah berbagai penolakan tersebut, Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma justru menerima, bahkan membawa mereka ke Italia. Sungguh suatu sikap yang sangat mengesankan bagi dunia. Tanpa memandang latar belakang dan negara asal mereka, Paus Fransiskus menerima dan membawa mereka. Paus sungguh-sungguh memahami bahwa penolakan selalu mengakibatkan penderitaan bagi pribadi-pribadi yang ditolak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus pun seringkali mengalami penolakan. Penolakan tersebut datang dari orang-orang Yahudi, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Penolakan mereka diungkapkan dengan menuduh Yesus kerasukan setan. Apapun yang dikatakan Yesus, mereka sungguh dan mereka sanggah dan tolak. Bahkan mereka mengambil batu untuk melempari dia. Penolakan ini tentu mendatangkan penderitaan bagi Yesus. Dalam situasi demikian, ternyata Yesus tidak pernah menyerah. Ia tetap setia mewatakan kabar gembira agar orang bisa mendengar dan boleh bertobat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dewasa ini masih banyak orang menderita dan ditolak. Sebagaimana Paus Fransiskus yang melihat wajah Tuhan yang menderita dalam wajah imigran, orang-orang yang ditolak. Kita diajak untuk berusaha menerima mereka yang ditolak dan menderita sebagai saudara dan saudari kita. Sebagai murid-murid Yesus, kita harus mengulurkan tangan kepada sesama kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Maka 3 hal utama yang ditekankan dalam masa Prapaskah, doa, amal kasih, dan puasa, adalah merupakan sarana yang ampuh yang disediakan oleh gereja bagi kita untuk sungguh-sungguh menyatakan belas kasih kita kepada sesama. Karena kita pun telah mengalami belas kasih dari Allah. Karena kita telah merasakan pengampunan dan belas kasih yang sungguh mendalam dari Allah, maka kita pun hendaknya membagi belas kasih itu kepada sesama yang sungguh memerlukan, agar supaya kita bersama-sama merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya belas kasih dari Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah kita berlangkah maju bersama bergandengan tangan untuk semakin menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Semoga pada akhirnya kita boleh menjadi saudara dan saudari bagi semua orang, siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita tanpa membeda-bedakan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.